Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat di seluruh Indonesia? Ketemu lagi di channel Ibu Eka. Pada kali ini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara mengubah pecahan biasa dan pecahan campuran ke dalam bentuk persen. Nah, mari kita belajar ya. Yang pertama sekali Ibu akan mengingatkan apa itu yang dikatakan dengan pecahan biasa. Kemarin kita sudah belajar ya. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya memiliki pembilang dan penyebut dan tidak memiliki bilangan bulat. Seperti contoh, yang pertama adalah 1/2. 1 menjadi pembilang dan 2 menjadi penyebut. Contoh kedua adalah 10/15. Contoh ketiga adalah 4/5. 4 menjadi pembilang dan 5 menjadi penyebut. Nah, sudah ingat kembali kan Ananda semua? Sekarang kita lihat, kita ingat lagi apa sih pengertian pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang memiliki bilangan bulat dan juga memiliki pecahan biasa. Ingat ya, ada bilangan bulat dan juga ada pecahan biasa. Sekarang kita lihat contoh 1/2, yang mana 1 ini adalah bilangan bulat, 1/2 adalah pecahan biasa. 7/10/15, 7 bilangan bulat, 10/15 adalah pecahan biasa. Selanjutnya 9/4/5, 9 adalah bilangan bulat, 4/5 adalah pecahan biasa. Itu dia yang dikatakan dengan pecahan campuran. Nah, baru kita masuk kepada persen. Dan Anda semua coba perhatikan, persen bisa diartikan suatu perbandingan yang menyatakan pecahan dari 100 yang dilambangkan dengan persen. Persen ini kita baca persen ya, 0/0 kita baca dengan persen. Ingat, perbandingan menyatakan pecahan dari 100, jadi dia dapat dikatakan per 100 dan akan dilambangkan dengan persen. Kita perhatikan contoh, ini kita baca dengan 20%. Selanjutnya, yang ini kita baca 50%. Selanjutnya, ini kita baca dengan 75%. Nah, sekarang baiklah Anda semua, kita lihat bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Caranya ada, yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi per 100. Kemudian yang kedua, kita jadikan ke bentuk persen. Jadi yang pertama, kita ubah pecahan biasa tersebut menjadi per 100, baru kita jadikan dalam bentuk persen. Ingat ya, dia hanya menggunakan per 100, tidak ada per 10 atau per 1000. Khusus untuk persen hanya menggunakan per 100. Untuk meningkatkan pemahaman Ananda semua, mari contoh. Ubahlah pecahan berikut ke bentuk persen. Yang pertama, 1/2 berapa persen ya? Kita lihat penyelesaiannya. 1/2 kita jadikan per 100. Ini sengaja Ibu tulis caranya di atas supaya lebih paham ya. Langkah yang pertama, 100 kita bagi 2. Kemudian kita kalikan dengan 1. Ibu ulang lagi, 100 dibagi 2, kita kalikan dengan 1. 100 dibagi 2 dapat 50, kita kali 1 hasilnya 50, yaitu 50/100. Jadi 50/100, 50 kita pindahkan ke sini, 100 kita ubah menjadi persen. Nah, mudah kan? Atau bisa juga 1/2, kita tulis lagi 1/2, di sini kita tulis per 100. 2 kali berapa ya yang hasilnya 100? Dapat di sini 2 kali 50. Kalau di bawah 50 berarti di atas juga harus 50. 1 kali 50 adalah 50. 2 dikali 50 adalah 100. Selanjutnya 50 kita pindahkan ke sini, 100 kita rubah menjadi persen. Nah, di sini Ibu lihat kan ada 2 cara, silahkan Ananda pilih mana yang mudah untuk dipahami. Sekarang Ibu kasih contoh yang kedua, 5/25 berapa persen ya? Kita lihat, 5/25 pakai cara yang pertama, 100 dibagi 25 dikali 5.
100 bagi 25 kali 5. 100 bagi 25 dapat 4, dikali 5 hasilnya adalah 20. Jadi 20/100. Yang 20 kita pindahkan ke sini, yang per 100 kita ubah menjadi persen. Atau seperti cara yang kedua, 5/25 kita tulis di sini 5/25. Kita lihat penyebutnya. 25 kali berapa ya yang hasilnya 100? Dapat di sini adalah 25/4. Kalau di bawah 25 kali 4. Kalau di bawahnya 4, di atasnya juga harus kita kalikan dengan 4. Jadi 5 kali 4 adalah 20. 20 kita pindahkan, selanjutnya 100 kita ubah menjadi persen. Nah, untuk mengubah pecahan biasa ke persen bagaimana? Anda semua sudah mulai paham kan? Sekarang mari kita lanjut mengubah pecahan campuran menjadi persen. Caranya ada dua. Cara yang pertama, salin bilangan bulat dan ubah penyebut pecahan biasa menjadi per 100. Kita salin bilangan bulatnya terlebih dahulu, pecahan biasanya saja yang kita ubah menjadi per 100. Cara yang kedua, ubah juga bilangan bulat menjadi per 100. Kemudian langkah yang ketiga adalah jumlahkan pembilang lalu dijadikan persen. Untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu kasih contoh satu persatu. Sedangkan cara yang kedua, langkah pertama, kita pisahkan bilangan bulat dan pecahan biasa. Kemudian, jadikan bilangan bulat dan pecahan biasa menjadi per 100. Selanjutnya, jumlahkan pembilangnya dan kita jadikan persen. Nah, untuk memahami cara 1 dan 2, perhatikan contoh berikut. 1/2/4 berapa persen ya? Kita lihat cara yang pertama. Cara yang pertama 1/2/4. Kita tetap salin bilangan bulatnya ke sini. Bilangan pecahan biasa yang kita jadikan per 100 seperti cara yang pertama tadi. 100 dibagi 4, kemudian kita kalikan dengan 2. 100 bagi 4 kali 2. 100 bagi 4 dapat 25, kita kalikan 2 dapat 50. Bilangan bulat tetap kita letakkan di sampingnya. Selanjutnya, bilangan bulat ini akan kita ubah menjadi per 100. Kalau 1 dijadikan per 100 sama dengan 100/100, kita tambahkan dengan pecahan biasa tadi, yaitu 50/100. Pembilang tambahkan dengan pembilang 100 tambah 50, penyebutnya tetap 100. 100 tambah 50, 150/100. Kemudian 150 kita pindahkan ke samping, per 100 kita ubah menjadi persen. Sekarang kita lihat cara yang kedua. 1/2/4 kita pisahkan antara bilangan bulat dengan pecahan biasa. 1/2/4 sama dengan 1 ditambah 2/4. Langsung kita ubah menjadi per 100. 1 sama dengan 100/100 ditambah bilangan pecahan biasa tadi kita ubah lagi menjadi per 100. 100 dibagi 4 dikali 2. 100 bagi 4 sama dengan 25 dikali 2 hasilnya 50. Yang 100/100 tetap kita salin ke sini. Kita jumlahkan seperti yang tadi, yaitu 100 tambah 50, 150/100. 150 kita pindahkan dan persen per 100 kita ubah menjadi persen. Ingat ya, ini kita pisahkan bilangan bulat 1 sama dengan 100/100. 2/4 kita ubah menjadi per 100. Untuk lebih paham, mari kita lihat contoh yang kedua. 53/25 berapa persen ya? Lihat cara yang Ibu berikan. Sekarang 53/25. 5-nya kita letakkan di samping, 25 kita ubah menjadi 25 per 100. 100 dibagi 25, kemudian kita kalikan dengan 3. 5-nya disalin lagi ke sini. 100 bagi 25 dapat 4. 4 kali 3 sama dengan 12. 12/100. Selanjutnya
Coba Ananda Ibu lihat, 5 ini kita jadikan sebagai per 100, yaitu 500 per 100. Selanjutnya 12 per 100 kita pindahkan ke samping. 500 ditambah 12, 512 per 100-nya tetap. 512 dijadikan ke samping, per 100 kita ubah menjadi persen. Sekarang kita lihat cara yang kedua. 53 per 12 kita pisahkan antara bilangan bulat dan pecahan biasa. 5 tambah 3 per 25. 5 ini sama dengan 500 per 100. Ditambah sama seperti yang tadi, 100 dibagi 25 dikali 3. 100 bagi 25 kali 3. 100 bagi 25 sama dengan 4 dikali 3 sama dengan 12. 500 tambah 12 sama dengan 512 per 100. Jadi 512 kita pindahkan ke samping, 100 kita ubah menjadi persen. Nah, bagaimana Ananda semua? Mudah bukan? Semoga membantu ya. Nah, terima kasih sudah menonton video Ibu, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe-nya ya, dan aktifkan tanda loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.